Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, mari kita selalu menjaga suasana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga keimanan kita kepada Allah. Kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan sungguh inilah wujud syukur kita kepada Allah. Kita selalu berusaha untuk melaksanakan dengan seluruh anggota badan kita berbagai ketaatan, berbagai perintah, semata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Hati kita yakin sungguh kenikmatan semata datang dari Allah. Lisan kita selalu berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak untuk membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lisan kita jaga untuk selalu berkata dengan perkataan yang baik. Hati, lisan, dan juga anggota badan kita, sungguh semuanya kita gerakkan semata karena Allah, semata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan semua yang kita lakukan kelak akan menambah timbangan kebaikan kita, memberatkan timbangan kita, memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Inilah sebuah ayat yang merupakan seruan, merupakan panggilan hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Semoga kita bagian dari mereka yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini, yaitu dalam Al-Quran, surat As-Saff, ayat yang ke-10. Karena sungguh panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman adalah panggilan yang khusus, panggilan yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kembali menyebut mereka orang-orang yang beriman di ayat yang ke-13 Quran surat As-Saff dengan menyatakan wabasyiril mu'minin, dan beri kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-10, dalam ayat ini merupakan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentang apa Allah menyeru mereka orang-orang yang beriman terkait dengan Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-10. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman adalah tentang suatu perdagangan yang akan menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih. Jadi sangat luar biasa para pendengar yang berbahagia. Perdagangan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-10 akan menyelamatkan kita dari siksa yang sangat pedih. Tunjikum min azabin alim. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada orang-orang yang beriman suatu perdagangan yang akan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka yang sangat pedih. Berikutnya di ayat yang ke-11 Quran surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang dimaksud Allah menunjukkan suatu perdagangan, yaitu di ayat yang ke-10 Quran surat As-Saff, sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan dari siksa api neraka yang sangat pedih adalah tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian Allah menyatakan setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berjuang dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya perdagangan yang Allah tunjukkan kepada mereka orang-orang yang beriman yang akan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka yang sangat pedih. Allah jelaskan dalam Al-Quran
surat As-Saff ayat yang ke-11, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang, berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Para pendengar yang berbahagia, jadi sesungguhnya penting bagi kita untuk selalu menjaga keimanan kita kepada Allah. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Dia yang memiliki, hanyalah Dia yang mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rizki. Dan hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita menyembah. Sungguh apa yang kita katakan dengan lisan kita, apa yang kita lakukan dengan seluruh anggota badan kita, semata kita lakukan karena Allah, dari berbagai amaliyah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah barang tentu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya wujud keimanan kita kepada Rasulullah, utusan Allah, Muhammad Rasulullah, adalah ketaatan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita berjuang, kita berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Kita berjuang di jalan Allah. Kita berdakwah. Kita menyeru di jalan Allah. Kita mengajak keluarga kita. Kita mengajak saudara-saudara kita untuk menegakkan agama Allah, untuk memperbaiki kondisi kita. Sesuatu yang salah kita luruskan, kita ingatkan, kita tunjukkan mana yang benar. Ketika hal tersebut sesuatu yang baik, kita pertahankan, kita tingkatkan kebaikan-kebaikan dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, bersama saudara kita, semata karena Allah. Inilah wujud dari sebuah perjuangan di jalan Allah, yaitu kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-11 Quran surat As-Saff, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri ayat ini, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itulah hal yang lebih baik. Itulah hal yang lebih baik. Itulah hal yang terbaik yang kita melakukannya, yaitu kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita berjuang, kita berkorban di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa kita untuk menegakkan agama ini. Untuk sama-sama kita ajak saudara kita, keluarga kita, sama-sama melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, meninggalkan larangan Rasulullah. Sesungguhnya hal ini sesuatu yang sangat baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Para pendengar yang berbahagia, sungguh menyeru kepada Allah, berdakwah di jalan Allah adalah merupakan tugas jalan utama yang dijalani oleh para utusan Allah, para Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 25,
wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sungguh semua utusan Allah, mereka semuanya mendapatkan wahyu dari Allah. Mereka semuanya menyeru di jalan Allah, menyeru untuk mentauhidkan Allah, menyeru kalimat la ilaha illallah. Para pendengar yang berbahagia, sungguh menyeru di jalan Allah, mengajak keluarga, saudara untuk menegakkan agama Allah adalah jalan utama menuju ke surga. Jadi mudah-mudahan kita ketika mengajak anak kita untuk menjalankan perintah Allah, semoga hal ini adalah merupakan sebuah jalan yang sangat penting untuk nantinya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Para pendengar yang berbahagia, kemudian di ayat yang ke-13 Quran surat As-Saff, Allah berfirman, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Para pendengar yang berbahagia, di ayat yang ke-10 Quran surat As-Saff, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, yaitu, apakah kalian mau aku tunjukkan sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka yang sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan perdagangan tersebut yang dimaksud adalah sebagaimana Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-11, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang dimaksud dengan perdagangan tersebut yang akan menyelamatkan dari siksa yang sangat pedih adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjuang dan berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dan Allah mengakhiri di ayat ini, yaitu ayat yang ke-11 Quran surat As-Saff ayat yang ke-11, itulah hal yang lebih baik. Kemudian Allah menyatakan janji kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjuang, berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah menyatakan janjinya dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-13, yaitu yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan ampunan, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah ganjaran, yaitu surga kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berkorban di jalan Allah, menyeru di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Dan juga Allah akan berikan kepada mereka tempat tinggal yang baik, yaitu di surga Aden. Jadi para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya yang kita lakukan dari kita mengajak saudara kita, mengajak untuk menegakkan agama Allah adalah jalan yang paling utama untuk menuju kepada surga. Dan sesungguhnya para pendengar yang berbahagia, berdakwah, menyeru kepada Allah, ad-da'watu ilallah, menyeru kepada Allah untuk anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita adalah merupakan sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Jadi
Jangan kita memahami bahwasanya ini merupakan sebuah kewajiban yang sulit untuk dilakukan. Karena sesungguhnya kita mengajak anak kita, mengingatkan anak kita menjadi contoh di rumah kita, saat kita sholat, saat kita tata cara makan yang baik sebagaimana tuntunan Rasulullah. Kita berkata dengan perkataan yang baik didengar oleh anak kita, oleh saudara kita. Ini bagian dari kita berdakwah di jalan Allah, para pendengar yang berbahagia. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dakwah menyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan ud'u ila sabili rabbika. Allah memerintahkan. Jadi kata perintah artinya adalah sebuah kewajiban. Memerintahkan kepada siapapun orang-orang yang beriman. Memerintahkan kepada kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, semoga ketika kita berusaha untuk selalu menjaga suasana keimanan kita kepada Allah, kita menjaga keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu berusaha menghadirkan berbagai tata cara ibadah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan demikian kita bisa berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Kemudian kita akan dimudahkan untuk mendapatkan janji Allah. Kita mendapatkan ampunan dari Allah. Penting para pendengar yang berbahagia. Kita mendapatkan ampunan dari Allah. Mari kita terus berdoa. Allahumma inna nas'aluka tsabata fi dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, mudahkanlah. Mudahkanlah untuk kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, untuk selalu teguh dalam menjalani agama ini. Ya Allah, mudah-mudahan sebelum kematian kami, Engkau terima taubat kami, Engkau ampuni dosa-dosa kami, dan pada akhirnya Engkau mudahkan kepada kami, kepada keluarga kami, untuk mendapatkan sebuah kematian, yaitu husnal khatimah. Akhir hidup kami adalah husnal khatimah. Para pendengar yang berbahagia, dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-14, ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ukhra yuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jadi Allah menambah karunia. Karunia yang lain, yang itu juga kita sangat harapkan para pendengar yang berbahagia. Dari perdagangan yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu sebuah perdagangan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-11. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Selain Allah akan memberikan ampunan kepada mereka, Allah akan memberikan surga kepada mereka. Bahkan Allah akan memberikan tempat yang sangat baik, yaitu di surga Aden. Di ayat yang ke-13, Allah menambah karunia kepada mereka, yaitu nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Ini sangat kita harapkan para pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah. Keluarga kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Saudara-saudara kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Para pendengar yang berbahagia. Jadi sesungguhnya kita menyeru di jalan Allah.
di antara poin penting tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah adalah insya Allah dengan kita selalu berusaha untuk berdakwah di jalan Allah, maka akan dimudahkan dan merupakan jalan utama untuk kejayaan umat ini. Umat ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan bahkan setelah Allah menyatakan akan menolong, adalah Allah menyatakan wa fathun qarib, adalah sebuah kemenangan yang Allah akan berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, saudara-saudara kita, menolong umat Islam, memberikan kemenangan kepada kita, fathun qarib. Semoga berbagai amal yang kita lakukan akan berdampak kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan berdampak kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di akhir ayat Allah kembali menyebut orang-orang yang beriman, dan Allah menyatakan kabar gembira kepada mereka, wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Para pendengar yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita untuk selalu menjaga ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Selalu kita menjaga keimanan kepada Rasulullah Muhammad, Muhammad ibni Abdillah, Rasulullah Muhammad utusan Allah. Kita laksanakan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya, dan mari para pendengar yang berbahagia, kita berusaha untuk berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Semoga Allah selalu memberikan ampunan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelak kita dimudahkan masuk surga, dan bahkan Allah akan berikan tempat kepada kita, kepada keluarga kita, saudara kita, tempat yang begitu baik, yaitu tempat di surga Aden. Demikian para pendengar yang berbahagia. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum.